Salam, saudara-saudariku terkasih. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita bertemu lagi dalam Renungan Lentera Jiwa hari Minggu biasa ke-25 pada hari Minggu 18 September 2022. Bacaan hari ini mengajak kita untuk membuat pilihan yang final, yakni mengabdi hanya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan yang mencintai kita apa adanya. Tuhan adalah pembela kita, dan hal ini terungkap dengan sangat jelas dalam kitab Nabi Amos. Tuhan melalui Nabi Amos, sebagaimana yang kita dengar dalam kitab Amos bab 8 ayat 4-7, membela kaum miskin papa terhadap tindasan para pemeras yang memalsukan timbangan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dan yang berencana membela orang lemah dengan uang dan orang miskin dengan sepasang kasut. Tetapi Tuhan bersumpah untuk membela nasib kaum miskin dan tertindas. Injil hari ini, yakni Injil Lukas bab 16 ayat 1-13, berkisah tentang pengusaha kaya dan bendahara yang curang. Orang kaya itu memuji kecerdikan usaha bendaharanya yang licik untuk keluar dari situasi sulit yang menjerat dirinya. Saudara-saudari terkasih, Yesus coba menarik beberapa pelajaran rohani bagi para muridnya dari kisah Injil yang kita dengar hari ini. Pertama, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anak-anak dunia selalu berusaha dengan segala daya dan kecerdikan untuk menghimpun harta duniawi. Dan ini menjadi tantangan bagi anak-anak terang, yaitu murid-murid Yesus, untuk lebih giat dan cerdas memperjuangkan harta rohani. Yang kedua, harta benda yang ada hendaknya digunakan untuk menolong sesama, karena itulah jaminan kita diterima dalam kemah abadi. Yang ketiga, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Semua yang besar selalu dibangun tahap demi tahap dari yang kecil. Small is beautiful. Kecil itu indah. Hal-hal besar dalam hidup kita justru berawal dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana. Yang keempat, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dewasa ini sebagai warga negara merdeka, orang dapat bekerja pada 2 atau 3 perusahaan. Tetapi hamba pada zaman dulu adalah milik eksklusif tuannya. Maka hamba tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, dewa harta kekayaan. Hanya kepada Tuhan kita mengabdi. Uang, harta kekayaan yang kita miliki hanyalah sarana, bukan dasar atau yang menjadi tujuan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Paulus dalam surat pertama kepada Timotius menasihati kita juga untuk berdoa kepada pemerintah dan penguasa agar hidup kita aman, damai dan sejahtera, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita berdoa secara khusus untuk pemerintah Indonesia agar di tengah krisis global mereka dapat mengambil keputusan, mengambil tindakan yang bijaksana
demi kesejahteraan masyarakat, atau untuk kebaikan bersama, untuk sebuah bonum komune. Kita berdoa supaya Tuhan menganugerahkan kepada kita kekuatan, kesanggupan untuk belajar setia hanya kepada Dia, dan juga belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil, supaya kita sanggup untuk melewati perkara-perkara besar yang terjadi dalam hidup kita. Ya Tuhan, pembela kaum miskin, kaum papa, kaum hinadina, bantulah kami untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih adil, yang sejahtera, mulai dari lingkungan kami sendiri. Dan bantulah kami juga supaya kami mampu menggunakan harta duniawi dengan bijaksana bagi diri kami sendiri, bagi sesama, terutama bagi yang miskin, yang hinadina, yang tersisih, agar kami layak mencapai keselamatan abadi dalam Dikau yang adalah asal dan tujuan hidup kami. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.